Itu kan posisi mau sarapan pagi, sempet ditawarin, mau makan nggak? Makan di sini apa di kamar? Nah, almarhum ini emang tipikal yang bisa dibilang agak introvert ya di keluarganya. Dia bilang, iya nanti katanya. Nah, pas dipastiin kedua kalinya ke kamar, itu udah biru badannya. Udah membiru semua. Udah membiru, dan bisa dibilang ayahnya nih nggak dikasih tahu karena kan bingung. Ini gimana ngasih taunya gitu, nih anak udah nggak ada, udah kapok. Masuk kamar, tutup, mau selimutan. Ini posisi jendela kamar, tempat duduk buat nyantai, balik. Ini bisa dibilang nih dempet sama jendela. Dempet. Jadi kalau ada orang duduk udah pasti kedengeran karena nih bangku bisa dibilang balai bambu. Baru mau selimutan, ada kayak suara orang duduknya. Kan kalau bangku bambu kan kedengeran ya. Itu posisi gue sampai bangunin istri. Yang kamu denger nggak? Kayak ada suara orang duduk. Istri gue ketakutan. Apaan sih, Bi? Jangan aneh-aneh ah. Gue tetap dengerin dong. Siapa ya? Gue langsung intip lah. Gue intip. Ah, gak ada orang. Udahlah. Gue tidur. Gue paksain. Ini gak bisa tidur. Paksain. Tapi kayak ada suara orang rokok ya, kata gue. Suara orang rokok kan kalau posisi sepi kedengeran ya. Baranya itu kan kretek kan. Suara orang rokok ya. Gue cuman senyum aja. Oh, lu datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan seperti biasa juga, Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gua udah ada Bang Aji, yaitu seorang narasumber yang punya pengalaman mistis, yaitu diteror sama arwah sahabatnya sendiri nih. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Aji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Aji udah datang ke Dimensi Mistik nih Bang. Iya Bang. Tapi sebelumnya Dimensi Mistik mengucapkan turut berduka cita ya Bang. Iya Bang. Atas berpulangnya almarhum sahabat dari Bang Aji nih ya, almarhum Rizky. Semoga almarhum Bang Rizky ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Diampuni segala dosa-dosanya dan diterima segala amal ibadahnya ya Bang. Amin Bang Aris, terima kasih doanya Bang Aris. Sama-sama Bang Aji. Dan Bang Aji ini memang kedekatannya sama almarhum Rizky ini begitu dekat nih ya, tadi bilang ya. Kalau dibilang deket, 9 tahun Bang kita temenan. Dan beliau ini nemenin gue dari titik nol banget Bang. Susah, seneng dari sebelum nikah sampai gue dijodohin dan sampai gue nikah kayak sekarang. Dan tadi Bang Aji juga bilang ya, katanya setelah meninggalnya almarhum Rizky ini, Bang Aji ini didatengin nih sama almarhum ini nih. Iya Bang, dari 2 minggu almarhum meninggal, setelah itu beberapa kali didatengin di mimpi. Dan nggak cuma di mimpi doang, setelah pulang kerja, itu saya selesai bersih-bersih, itu mau tidur, itu ada yang datang ke rumah. Itu almarhum ya ternyata. Almarhum. Ya. Oke Bang, tapi jangan kita spill terlalu dalam ya, biar teman-teman penasaran kita tanya ceritanya ya. Ya, tadi kalian udah dengar sendiri gimana kisi-kisah atau cerita pendek dari Bang Aji barusan. Dan seperti biasa, buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan seperti biasa juga di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber seperti Bang Aji kali ini, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, kalian DM di situ, atau kalian bisa langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini. Dan nanti semuanya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Aji, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Kalau dibilang awal mula ceritanya, jadi hubungan gue sama almarhum Kiki ini bisa dibilang deket banget. Dimana dia nemenin fase-fase gue seneng, susah. Dan sedikit cerita, almarhum Kiki ini kebetulan adik kelas gue di bawah 2 tahun. Dan ditambah gue punya partner kerja. Ini partner kerja gue, saudara dari almarhum juga. Dan kebetulan gue bekerja di salah satu minimarket
dan minimarketnya ada di lingkungan sekolah tempat dia sekolah. Nah, nggak dari situ doang. Gua setelah berteman sama almarhum beberapa tahun, gue dijodohin juga nih konyolnya nih sama almarhum. Karena sedikit cerita background gue kan broken home. Nih almarhum bilang, udah lu nikah. Didukung lah ya. Biar lu juga jelas lah, lu punya tempat pulang. Sebenarnya anaknya walaupun dia adik kelas gua, di bawah gua lumayan jauh ya, dewasa banget pikirannya. Setelah gua dicomblangin nih, dijodohin sama almarhum, nikah lah gua. Gua nikah, di situ setelah gua nikah gua ngalamin fase-fase yang mungkin orang-orang nikah nih ngerasain ya, fase ekonomi di bawah banget. Nah, almarhum salah satu kawan yang menurut gue support banget lah. Sebenarnya sedikit cerita, flashback sedikit ya. Nggak nemenin gue pas susah setelah nikah doang. Ini ada sedikit cerita yang berkesan banget buat gue. Gue mau nikah nih dimana gue nggak punya modal sepeser pun. Data gue nih, kan gue tinggal di Cikarang. Gue pendatang di Citayam. Ini beliau yang nemenin gue selama gue ngurusin data gue, cari modal. Ini hampir 1 bulan full beliau bener-bener nemenin gue bolak-balik Citayam, Cikarang, cabut berkas. Singkat cerita berkas jadi barulah gue nikah. Nah, nikah ini gue ngerasa ekonomi gue bagus nih nikah, membuka pintu rezeki nih. Ternyata berkata lain, gue dikasih cobaan ekonomi gue dijatuhin banget. Nah, fase-fase sulit itu gue sampai pindah-pindah kontrakan. Nah, ini almarhum ini yang nemenin gue pindah-pindah kontrakan. Sampai akhirnya gue terakhir pindah kontrakan itu, gue pindah di yang sekarang, sampai sekarang nih gue masih tinggalin. Setelah gue pindah ke kontrakan ini, almarhum tiba-tiba bilang, udah lu jangan pindah-pindah lagi. Gue gak bakal bisa nih nemenin lu buat pindah-pindah lagi. Nah, Tiba-tiba aja nih almarhum. Tiba-tiba dia bilang kayak gitu. Habis bilang kayak gitu dia bilang, doain gue ya, gue mengundang. Kaget dong gue lah. Apaan sih nih anak, ngundang apaan sih? Nah, udah singkat cerita gue udah selesai pindahan. Ini kok gue tungguin seminggu, biasanya main. Biasanya anak aktif banget nyamper gue gitu kalau malam. Nggak peduli gue pulang kerja tengah malam atau gue udah tidur, ini tetap nyamper. Jam 1 malam, jam 2 pagi tetap. Ini anak kok udah beberapa minggu nggak ke rumah gue. Beberapa minggu juga nih anak biasanya nge-WA gue, ada siapa di situ. Nah, ada satu momen dimana tiba-tiba nongol nih anak nih jam 1:30 malam bareng sama temen deket gue namanya Ardi. Datang, tiba-tiba duduk, doain besok gue ngundang. Kapan? Nggak tahu sih, pokoknya ntar gue ngundang. Kaget lah gue, apaan sih lu? Kemarin ngomong ngundang, sekarang ngomong ngundang. Istri gue denger, diocehin lah sama istri gue, lu jangan kayak gitulah ngomong, ngundang apaan, nikah lu. Akhirnya gue coba ngalihin, mau sunat kali dia ngundang gitu. Men dia nggak ketawa, dia diem. Temen deket, Serius lah ya. serius, temen deket gue ini, ya udahlah nggak usah didengerin, emang anaknya begitu kata dia. Udah singkat cerita kita ngobrol-ngobrol. Besokannya udah nggak datang lagi Los tuh, nggak datang ke kontrakan gue lagi. Beberapa bulan setelah itu gue nikahin adik ipar gue. Nah, ini pas gue lagi nyiapin acara buat besok pagi, ini dia juga bantuin tuh datang, cuman nggak kayak biasanya datang itu udah mau kelar, gue udah pasang janur, intinya udah mau selesai, tenda udah jadi. Tiba-tiba datang, ngiket janur bareng sama gue, ngoceh-ngoceh. Kata dia, gue nggak bakal bisa nih bantuin nikahan lagi nih, apalagi nikahan anak lu ntar, udah pasti nggak bisa gue. Nih apalagi kalau adek ipar cewek lu kan banyak, gue nggak bisa ada nih nemenin lagi nih, terakhir gue datang ke sini. Kaget lah gue sama temen gue, di situ ada mertua gue juga. Lah, nih anak tiba-tiba kok ngomong kayak gitu, ada apa ya? Gue tegur, lu kenapa sih lu ngomong gitu? Udah pokoknya gue terakhir ini. Langsung diem duduk tuh, duduk main game. Gue ngambil kopi, gue kasih nih ngopi nih. Lu ngapa ngomong gitu? Nah, sama temen gue dicengin, bocah lagi putus cinta kayaknya katanya.
Cuman nggak digubris, biasanya dilawan kalau dia ngecengin. Ini nggak direspon sama sekali lah. Sama sekali nih nggak ada jawaban apa-apa, dia fokus aja main game. Nah, gue ke bawah lah, karena ada yang harus gue beresin beberapa barang. Gue ajak dia, biasanya antusias. Ki, bantuin yuk, ke bawah yuk. Udah, gue tunggu sini aja. Udah, lu ke bawah aja sama Ibnu. Gue di bawah nih sambil ngobrol nih sama temen gue. Tumbenan tuh anak nggak mau diajak. Lagi capek kali, kata temen gue. Ya udah, udahlah. Singkat cerita udah berjalan, nikahan adik ipar gue. Biasanya datang juga pagi, ini nggak datang sampai akhirnya malam adik ipar gue ngasih tahu. Tadi temennya kesini bang. Siapa? Siapa namanya? Bang Kiki ya, nganterin amplop, cuman katanya buru-buru pergi lagi. Udahlah, selesai gue nikahin adik ipar gue. Udah berjalan beberapa bulan kemudian. Ini almarhum Kiki nih ibunya meninggal. Ibunya meninggal, gue dateng lah ngelayat sama adik ipar gue. Gue ngelayat, di situ dia mulai nunjukin pura-pura nggak sedih lah. Dia seneng ketawa-tawa. Dia coba nutupin, tapi gue tahu dalam hatinya nih hancur banget. Bener aja, setelah habis ibunya meninggal beberapa hari kemudian, ya anak biasanya suka cerita ke gue, biasanya suka sharing ke teman-teman deket gue. Ini nggak ada cerita sama sekali, mulai tertutup sedikit-sedikit. Sampai akhirnya tuh kita ada di fase gue sibuk sama kerjaan dan gue dengar kabar dia nih sibuk jual beli motor, buka usaha. Sepulangnya gue kerja nih beberapa minggu kemudian, gue kan libur seminggu sekali ya kerja retail. Gue mampir ke bengkel, tempat biasa gue nongkrong sama almarhum. Gue tanyalah ke temen bengkel gue yang si Ibnu. Nu, Kiki nggak kesini? Lagi sibuk, katanya mau buka usaha dia. Udahlah, udah jadi bos sekarang. Doain aja. Udahlah, ya udah kita nongkrong kayak biasa. Gua nggak lama, pulang lah gua. Gua pulang, tidur, gue cerita ke istri gue. Sekarang Kiki udah sibuk banget. Ya alhamdulillah lah Bi. Dia udah punya usaha segala macem. Ya udahlah, udah berjalan kayak biasa. Gue sibuk, dia sibuk. Ada momen di mana gue ada waktu senggang di bulan Desember. Nah, setelah kesibukan gue lumayan padat tuh di retail. Nah, si almarhum Kiki juga gue pikir kayaknya udah lumayan maju nih usahanya. Cobalah gue ajak sekali gitu. Sesekali gue ajak ke rumah main PS. Kan dari kemarin sama-sama sibuk nih. Gue WA lah tuh dia. Gue WA itu di tanggal 15 Desember. Nah, gue WA, Ki main PS yuk, gue lagi nyewa PS nih. Nah, udah dari situ lama nih balesnya. Gue tungguin lah. Tipikal gue kan orangnya nggak bakal keluar chat sebelum dia bales nih. Gue tungguin sampai dia bales. Dibales beberapa belas menit kemudian, ada siapa di situ? Emang nih anak kalau gue main sama orang dia nggak bakal mau, nggak bakal mau datang. Akhirnya gue bohong lah. Ada gue doang di sini. Dia bilang, dia balas tuh pas respon setelah itu. Ya udah nanti gue ke sono. Itu pertama kalinya gue kenal almarhum bohong sama gue. Selama bisa dibilang 8 tahun gue main sama dia, anaknya nggak pernah bohong. Itu pertama kali dia bohong ke gue. Gue tungguin sampai subuh jam 3 pagi. Nggak datang, ya udahlah, gue tidur. Gue matiin, gue rapihin alat PS segala macem. Gue masuk ke kamar. Gue tidur, itu gue pertama kali ngimpi pergi sama almarhum dibawa ke gedung kosong. Di gedungnya itu gue nggak tahu, gue belum pernah ke situ sama sekali. Itu gue naik tangga berapa lantai itu, gue diajak lari sama dia. Gue lari, itu tiba-tiba dia hilang. Itu posisinya tuh bisa dibilang analoginya banyak lorong gelap. Itu dia cuman kedengeran suaranya doang. Nah, gue nyari-nyari. Lu kemana? Udah lu jangan ikut gue pergi duluan. Udah lu balik aja sana, ngapain ikut gue? Lah, lu kan yang ngebawa gue ke sini. Ya lu anterin gue aja ke sini. Gue sambil cari-cari jalan keluar karena banyak lorong gelap juga, berantakan. Gue sedikit takut juga kan. Itu gue cari jalan keluar. Gue ngeliat ada cahaya tuh sedikit. Gue ikutin. Ah, itu ada dia di situ, jauh tapi sama gua. Dia marahin gua, lu jangan ikut gua. Ngapain lu ikut gua sana? Sana gua diusir. Sampai akhirnya gua kebangun,
Itu posisinya gue benar-benar kayak orang habis lari, basah. Wih, kok kayak nyata ya mimpi gue ya. Itu posisi gue mimpi itu di tanggal 26. Udah 1 minggu kemudian lah. Udah 1 minggu kemudian bisa dibilang. Setelah gue ngajak main PS, dia nggak datang tuh. Gue tanggal 26 Desember pagi, gue pikir gue mau WA dia tuh. Takutnya ada apa-apa kan. Cuman gue ragu. Pas gue mau WA dia tuh, pikir gue, nantilah gue ke rumahnya, kata gue. Udah gue berangkat kerja, itu gue di jalan juga kepikiran, gak biasanya gue ngimpi kayak gini, ada apa ya. Di tempat kerja gue bener-bener gak fokus, gue mikirin terus. Sampai akhirnya gak kerasa tuh, udah break makan siang, gue break lah tuh. Itu sempat gue ceritain ke temen kerja gue ngimpi kayak gini kronologinya. Ya kata temen kerja gue, aduh coba deh lu hubungin, takutnya kenapa-napa katanya. Soalnya ini bisa dibilang pertanda gak bagus katanya. Nah gue gak hirauin, pikir gue udah canggih kayak sekarang zaman masih percaya kembang tidur gitu. Tapi kepikiran, makin gue tepis makin kepikiran nih di otak gue. Selesai gue break, itu bisa dibilang agak lama gue tumben break jam 2 siang. Itu telepon gak udah-udah bunyi. Ini dari siapa ya kata gue. Ah gue cuekin aja lah. Mungkin bisa dibilang nih temen gue di toko ada kendala apa kayak gimana ya. Ntar kan gue dikit lagi sampai maksud gue ke toko. Cuman kok makin lama ada suara WA juga, telepon juga. Penasaran lah gue, lagi di eskalator sama teman kerja gue. Gue buka handphone, gue lihat, panggilan istri gue 17 kali, kenapa ini? Gue buka lah, gue buka WA istri gue. Gue cuman fokus di situ WA istri gue. Bi, Kiki meninggal. Kamu udah tahu belum? Di situ bisa dibilang gue campur aduk sih pak. Posisi gue tadi pagi semalam gue ngimpiin nggak enak. Paginya gue bener-bener itu batin gue nggak enak juga, kepikiran ya. Ini kok istri gue bercanda kali ya? Gue masih ketawa-tawa tuh. Gue turun tuh pak dari eskalator gue jadi lawan arah gitu. Gue turun, gue bengong sebentar. Temen gue, lu kenapa? Udah naik aja duluan kata gue. Gue sambil liatin handphone gue scroll tuh. Gue baca lagi chattingan istri gue. Tadi kakaknya Kiki pertama kali ngabarin istri gue. Gue baca lagi di bawahnya, katanya pintu kamarnya nih kekunci, terus handphone HP-nya almarhum polanya nggak bisa dibuka. Nggak ada yang tahu polanya. Begitu gue baca kayak gitu, wah ini genting. Masa istri gue bercanda gini, gue telepon. Itu nggak diangkat dari istri gue, makin bikin gue panik dong. Gue telepon lah teman deket gue yang bisa gue nongkrong di bengkel sama almarhum tuh. Gue telepon Ibnu, diangkat. Dia baru bangun posisinya mau buka bengkel. Ada apa Ji? Gitu. Nu, coba lu tolong Nu, lu ke rumah Kiki, lu pastiin kata istri gue dia meninggal. Marah lah temen gue ke gue. Lu jangan bercanda, orang masih sehat. Belum lama gue masih lihat snapgramnya dia, snap WA-nya dia. Jangan begitulah sama temen. Kan kita susah seneng bareng sama-sama kok. Nyumpainnya kayak gitu. Marah lah intinya ke gue. Ya gue pastiin dia. Udah Nu, sekarang coba lu ke rumahnya lu pastiin. Soalnya kamarnya kekunci katanya. Terus itu pola handphonenya nggak bisa dibuka. Nu panik. Bener emang, lu pastiin dulu Nu. Nah, si Ibnu ini bilang, ya udah jangan lu matiin nih telepon, gue berangkat ke sana. Nyampe lah di rumahnya, Ibnu ngabarin ke gue. Dan gue masih posisi berdiri deket eskalator. Belum lanjut jalan lagi nih? Belum. Masih nunggu kabar lah ya? Karena campur aduk. Gue bingung di situ, benar-benar ngeblank gue. Gue bingung, gue dapet kabar dari Ibnu. Di sini udah ada bendera kuning, udah rame orang juga. Di situ gue makin yakin, istri gue nggak bercanda. Gue sambil jalan tuh ninggalin eskalator, gue telepon istri gue. Beberapa menit nggak diangkat, gue telepon lagi baru diangkat. Udah Bi, kesini, kamu bisa nggak pulang sekarang? Ini bener Kiki meninggal. Gue tanya, jangan bercanda. Sampai gue telepon ke keluarganya, itu nggak ada yang ngangkat. Sampai gue WA pak, ke WA almarhum. Gue telepon memanggil doang. Pas gue udah bisa dibilang setengah jaman kali ya,
Gue telepon, gue udah sampai di toko, diangkat. Wah, ini diangkat teleponnya, gue seneng lah. Ini diangkat teleponnya, gue telepon. Halo Ki, lu jangan bercanda. Suara perempuan. Bang, Kiki udah meninggal. Ini saya pacarnya Kiki. Gue nggak pikir panjang, itu tas gue ambil. Itu temen gue bilang, lu kenapa? Gue nggak hirauin. Gue nggak ngerti dia marah-marah atau gimana ya. Intinya ini udah gue anggap kayak adik sendiri. Dia yang nemenin gue. Ya sedikit cerita ya. Ada satu momen dimana tuh gue habis nikah, gue ngalamin nyari kerja susah banget. Gue nih diantar nyari kerja jadi tukang gosok di laundry, itu sama dia dianterin. Terus sampai satu momen dimana menurut gue teman paling terdebes tuh dia gitu. Gue kerja di Tangerang, tepatnya di bukan Tangerang ya, Kapuk Kamal ya. Itu dia nyamperin jam 2 pagi, cuman pengen tahu kondisi gue doang. Gue udah makan belum, terus gue di sana udah punya rokok enggak gitu, dia mastiin gitu doang. Jam 4 pagi dia pulang lagi. Sampai segitunya nih ya? Itu sampai segitunya. Enggak ada menurut gue temen kayak gitu. Dan gue libur, dia jemput lagi. Dia jemput dari Citayam, lu jangan kemana-mana, nanti gue jemput. Iya bener, sejam setengah habis WA gitu dia nyampe. Itu gue nggak Sherlock, dan dia nanya ke temen gue, Sherlock kontrakannya di mana? Nanti gue ke situ. Nyampe dia, kaget lah gue. Wih, gue kira lu bercanda, kata gue. Singkat cerita, gue ambil tas ya, gue pulang tuh. Itu temen gue di belakang ngoceh, karena kan belum jam gue pulang kerja, masih lama itu. Gue pulang, sisi jalanan pokoknya hari itu gue marah-marahin. Karena gue ngerasa, gue meninggal almarhum bapak gue gak sesedih itu. Maksudnya ya ada sedih, tapi gak sekehilangan ini gitu. Wah, singkat cerita gue sampai di stasiun Citayam, itu gue udah apa ya bisa dibilang tuh, udah nangis lah gue di kereta juga. Gue turun dari kereta, pas banget abis asar ajan. Istri gue udah nunggu di motor. Gue tanya istri gue, dia nggak berani lihat ke gue kan, matanya tuh udah bengkak abis nangis tuh dia. Kiki benar meninggal, kata gue. Iya Bi, cuman bilang gitu doang. Benar dia meninggal. Gue berkali-kali tanya. Iya Bi, dan ayo ke rumahnya. Itu gue ngerasa tuh kayak ini ngimpi kali ya. Apa gimana ya ini ya? Kok cepet banget loh. Udahlah, singkat cerita gue sampai di rumahnya. Nah, gue tambah syok, udah ada bendera kuning, udah ada persiapan keranda, batu nisan. Bapak-bapak di sepanjang gang rumahnya itu udah siap semua lah. Buat nganter ke pemakaman gitu. Gue udah gak mikirin malu, gue masih posisi pakai baju kerja. Gue masuk aja, gue cari orang tuanya, ada tinggal bapaknya kan, Kiki situ sama kakaknya. Gue datengin, gue temuin bapaknya. Ya, Kiki, kenapa? Kata ayahnya, lihat aja di dalam. Nangis, udah nangis, kakaknya udah nangis. Di depan juga udah ada sebagian temen gue yang deket rumahnya tuh udah nangis. Gue masuk lah, tambah syok gue. Dia udah tiduran, ditutupin kain putih. Gue deketin, gue buka lah kainnya. Wah, udah gue nggak bisa bilang apa-apa pak. Di situ gue mundur, gue langsung buru-buru ke istri gue. Yasin, ambil Yasin. Diambilin, gue wudhu. Selesai wudhu ya selayaknya muslim lah. Gue takziah, terus ikut mandiin juga gue. Gue guntingin kukunya. Itu gue berat banget buat gue tuh. Gue pas mandiin dia, gue guntingin kukunya. Itu masih gue mikir ya, ini bener ya udah meninggal ya dia. Gue nggak nyangka loh, lu yang nemenin gue dari nol bisa dibilang, lu ngejodohin gue sama saudara lu nih. Ternyata dia bilangnya temen, soalnya awalnya ditutupin, nggak bilang istri gue nih saudara dia. Sampai momen dimana setelah gue nikah, mainlah gue kan sama istri gue ke rumahnya. Ibunya kenal sama istri gue, ternyata saudaranya, dan dia ketawa-tawa.
jadi saudara gue kan lu sekarang. Itu ngebekas banget. Makanya pas gue selesai mandiin dia segala macem, singkatnya habis Isya itu dimakamin. Gue masukin kerandanya ke ambulan. Itu gue sambil tanda tanya besar tuh Pak di diri gue, ini kenapa meninggalnya gitu. Sampai kan tadi istri gue ngabarin dia di kamar, keluarga juga nggak tahu. Karena gue dapet cerita dari istri gue ya, ayahnya nih nggak tahu anaknya meninggal. Dan pertama kan itu dia diajakin makan itu jam 7 pagi masih main handphone. Dan chatting sama pacarnya, mau tidur dulu ya. Terakhir, dan gue lihat itu jam 7:30 masih ngelihat dari story WA gue, dia masih ngelihat, masih aktif lah. Makanya pikir gue, tadinya gue mau WA dia, yaudah nanti aja lah pulang kerja. Udah dari situ gue di dalam ambulan tuh gue pegangin tuh keranda, gue dalam hati gue nih bener-bener nanya sama diri gue, ini kenapa meninggalnya ya, karena apa, sakit apa gitu. Sampai gue pengen banget nanya waktu itu tuh ke kakaknya apa nggak ke keluarganya, tapi nggak sampai hati gitu. Selesai pulang pemakaman, gue ngobrol lah sama istri gue. Nah belum gue nanya ke kakaknya almarhum, ini istri gue nih di jalan udah ngasih tahu. Selesai gue pulang pemakaman tuh, kan gue nggak langsung pulang, gue ke rumah almarhum juga lagi buat bersihin kaki segala macem, balikin pacul. Istri gue cerita, katanya di kamarnya ditemuin banyak obat warung Bi, sama minuman kemasan sampai 1 karung lebih. Pikir gue kan, loh berarti setelah almarhum ibunya nggak ada, banyak yang dipendem dong cerita. Kenapa sampai sebegitunya gitu, berat banget masalahnya apa. Sampai gue ngerasa bersalahnya, loh kok kenapa biasanya cerita ke gue gitu, kenapa lu lebih ngurung diri lu di dalam dan lu biarin diri lu sakit, lu cuma minum obat-obatan warung. Dan gue dapet info lagi, dia air putih ini bener-bener bisa dibilang kehitung Pak seminggu tuh Pak, lebih banyak minuman kemasan. Nah udah dari situ ada beberapa saudaranya bilang ke gue sebelum meninggal nih sempat minta dikerok, katanya punggungnya sakit, cuman belum selesai dikerok minta udahan. Terus dia berangkat lah tuh pakai motor, ditanya sama saudaranya mau kemana, mau ke sono bentar berobat, diantar nggak usah. Gue kenal banget tipikal almarhum ini, dia orangnya nggak bakal mau nyusahin orang dan nggak mau tahu juga dia sakit apa. Karena pernah ada satu momen dimana gue naik gunung sama almarhum. Ini gue tahu dia ini lagi sakit, tapi dia nggak mau bilang Pak. Sampai akhirnya itu dia turun duluan, turun ke pos duluan. Dan kita nyari-nyari tuh sampai 1 jam di gunung. Ternyata dia lagi di pos. Dan gue ngeliat dia lagi kecapean. Tiba-tiba kita nyampe, dia ngeliat kita orang, dia bakar rokok. Dia nutupin dia sakit dengan cara dia bercanda segala macem. Gue kenal banget, makanya begitu saudaranya bilang dia mau berobat, gue paham kayaknya nih anak nggak berobat. Nah udah singkat dari situ, gue ke makamnya kan, sampai dari keluarga istri, keluarga gue tuh bilang, udahlah jangan terlalu diratapin, jangan setiap hari juga ke makam, nggak bagus. Karena menurut gue gimana ya, gue mikir dia di sana sendirian, sama siapa nanti dia di sana, apalagi malam itu kan bisa dibilang ya di luar lagi kan. Ya gue udah anggap dia kayak adek lah Pak, kayak abang kehilangan adek itu bener-bener wah berat banget lah. Daripada keluarga, dia lebih kenal gue gitu, karena selama 8 tahun bisa dibilang tuh nggak ada 1 detik pun dia buat apa ya, buat nggak kenal gue gitu. Dia pulang balik lagi, ntar dia dari rumah gue sebentar cuman mandi doang balik lagi ke gue. Udah singkat dari situ sampai ada satu momen dimana gue di makamnya tuh bilang, lu dateng dong ke mimpi gue, 2 minggu lu udah pulang gitu, udah pergi duluan.
lu kok nggak datang sih ke mimpi gue gitu. Dan itu ada satu momen dimana gue ngerasa kenapa ya kok dia nggak mau datang ya gitu. Pulanglah gue dari makam, pulang dari makam, dan itu terakhir istri gue bilang, udahlah jangan terlalu sering, nggak bagus juga. Karena bisa dibilang gue hampir setiap hari juga Pak mau berangkat kerja, gue ke makamnya dulu. Masih mampir nih ke makamnya? Masih mampir, karena gue ya kayak dulu dia tuh sering nyamper gue gitu, sekarang nih gue gantian, gue samper. Nah gue di situ gue coba dengerin lah istri gue, iyalah kalau gitu oke. Enggak, aku nggak bakal terlalu setiap hari kata gue. Ya udah akhirnya udah berjalan, kakaknya ngabarin, kakak dari almarhum. Kakaknya nyampein ke gua permintaan almarhum waktu itu kalau tahun baru nanti pengen bakar-bakar sama temennya di rumah. Bisa nggak dikumpulin temennya bakar-bakar di sini? Gue jawab dong, ya udah teh. Paling nanti saya nyusul karena kan saya mungkin shift malam. Pulangnya juga lumayan larut juga. Nah, udah singkat cerita masuklah di penghujung tahun Desember. Udah bisa dibilang 14 hari almarhum meninggal. Udah 14 hari meninggal, gue nyampe rumah almarhum itu jam 12:30 malam. Udah kembang api udah mau selesai kan. Nyampe, itu teman-teman gue udah pada kenyang makan-makan, bakar-bakar. Istri gue juga udah pada makan-makan. Gue kalau inget tuh suka gimana ya. Udah nyampe kita bakar-bakar di situ. Gue kangen lah Pak. Gue ke kamarnya, gue coba tengok kamarnya, ini dulu tempat biasa gue curhat, gue pulang kerja kalau capek gue kesini dulu gitu. Bener-bener banyak lah kenangannya tuh kamar, karena kamarnya kan bisa dibilang ini garasi, lewat garasi dulu pintu kamar dia. Jadi dia buka pintu kamar udah langsung garasi mobil gitu. Gue tengok ke situ, udah pada selesai ya gue masuk ke situ, ambil rokokan gue masuk. Oh ada keponakannya gitu, gue tanya, sekarang siapa yang nempatin di sini? Ponakannya jawab, saya yang nempatin. Kata gue ya udah bagus lah daripada kosong. Ini mau kemana? Soalnya lagi kemas-kemas. Ini mau kemana? Ah iseng lah. Tadi katanya lu yang nempatin, kok iseng? Gue kaget, dia bilang, iya ada suara sendal dari awal AA meninggal. Setiap malam ada suara sendal nih gitu? Dia yang nempatin katanya ada suara sendal. Iya. Sama ada suara orang dehem, itu suara almarhum katanya. Cuman di situ gue marah. Namanya orang udah meninggal itu udah putus lah sama dunia. Mana ada kayak gitu? Lu jangan kayak gitu kata gue. Udah tidur sini aja. Ngapain nginep? Enggak cuman nih anak yakinin gue. Beneran ada suara orang. Kalau enggak ada suara orang rokok tuh di depan. Enggak ada. Gue tetap nepis nih. Iya. Enggak ada. Bener 3 kali. Udah pergi. Ya udah sono keluar. Suruh keluar lah. Gue di kamarnya. Gue sambil duduk Pak. Lu kok kayak gini sih masa lu meninggal jadi gentayangan? Gue masih campur aduk antara iya apa enggak sih gitu. Tapi kan ini dia yang ngalamin. Gue nggak ngalamin. Tapi gue coba tepis lagi, nggak mungkin. Udahlah gue keluarkan dari kamarnya. Gue keluar dari kamarnya, gue pamit lah karena udah malam banget kan. Teh pamitnya mau pulang. Katanya iya makasih. Singkat cerita gue balik. Itu kali pertama abis bisa dibilang gue bakar-bakar di rumahnya. Pertama kali gue ngimpiin. Cuman mimpi pertama kali itu gue di rumah dia, posisinya lagi ada istri gua, ada saudara dia juga, terus intinya ada gua, ada keluarga dia nggak ada. Loh gua kaget kan lah, kan udah nggak ada almarhum nih, kok gua di rumahnya ya? Gua ke dapur lah kayak biasa, udahlah mungkin gua ngimpi ini kali realitanya. Gua ngegeratak lah kayak biasa, gua ngegeratak ke dapur. Gue ke kamarnya, gue buka. Mungkin dia di kamar. Ada di kamar. Lagi berdiri. Kaget lah gue. Lah, lu kan udah meninggal Ki. Lalu ada di sini, lu nggak meninggal.
excited gue, seneng kan, lu nggak meninggal di sini. Wah, gue bawel lah di situ. Almarhum cuman jawab, iya gue nggak nyangka gue udah meninggal. Lo kaget gue. Dijawab ya sama si almarhum? Dijawab dengan nada datarnya, iya gue nggak nyangka gue udah meninggal. Gue tatap lah mukanya, gue coba minta maaf kan, maafin gue Ki, gue sibuk, kita terlalu sibuk kemarin, gue belum sempet ngajak lu jalan-jalan. Emang almarhum nih sebelum 2 bulan 3 bulan meninggal, tiap datang ke rumah gue selalu maksa gue buat jalan, entah itu naik gunung, entah itu ngajak ke pantai, intinya maksa. Sampai istri gue tuh bisa dibilang gedek banget gitu, karena emang maksa banget. Ayo berangkat, gue yang tanggung segala macem. Udah kerja mah gampang, kapan lagi lu jalan sama gue? Kayak orang mau pergi jauh. Singkat cerita, balik lagi ke mimpi gue lihat muka dia, gue minta maaf, gue belum nepatin janjinya gitu buat ngajak jalan. Baru gue mau ngucapin maafin gue Ki, kita belum sempet jalan lagi nih. Itu mukanya udah berubah. Dimulai dari pupil matanya, ini hitam. Berubah warna hitam, mukanya nih ntar muka dia, ntar muka orang yang enggak gue kenal. Berubah-ubah nih ya? Berubah-ubah. Rambutnya yang tadinya rapi nih udah mulai berantakan, panjang, tiba-tiba baju putih gitu. Panik lah kan gue, lah bukan temen gue. Keluar gue panik, panik. Gue mau bilang nih ke orang yang lagi di ruang tamu, belum sempet gue bilang, mereka udah lari. Lah gue dilema lah, kenapa mereka lari? Gue kan belum bilang ini dia berubah almarhum. Gue balik lagi lah ke kamar, udah tiba-tiba ya udah gelap, bangun lah gue, kebangun. Itu posisi gue udah mepet lah, intinya udah lewat subuh, siangan gue. Udah dari situ kepikiran gue berangkat kerja. Tempat kerja gue masih mikirin, ada apa ya sama mimpi gue kok kayak gini, mimpinya kok ngegantung loh. Udahlah, gue break, gue pulang kerja kayak biasa. Gue kan pulang masuk pagi, pulang lumayan cepet, jam 8 udah di rumah. Itu selesai gue habis rapi-rapi segala macam. Jam 10:30 malam gue mau tidur, lampu gue matiin. Itu bisa dibilang gue ngerasa kayak capek banget. Lu kalau mau jangan datang di mimpi deh, datang langsung gitu. Gue pengen banyak cerita sama lu. Itu gue ngerasa kayak bener-bener berat banget lah gitu. Gue matiin lampu, selesai itu. Hordeng gue kan agak nerawang pak. Hordeng rumah gue tuh tipis bisa dibilang. Itu kalau kena angin jadi langsung kelihatan keluar. Kayak ada suara orang jalan. Pas gue mau masuk kamar tuh, krek. Gue lari lah. Gue pastiin karena waktu itu kan lagi musim maling. Gue pastiin takut hal-hal yang nggak diharapin terjadi. Gue buka pintu, loh kosong. Tapi gue jelas dengar itu suara sendal. Nggak ada siapa-siapa nih ya? Waktu itu aktivitas tuh bener-bener udah sepi. 10:30 tuh udah sepi. Gue tutup pintu, gue masuk ke rumah. Lampu posisi masih mati. Gue tungguin lah. Masih sama ada suara. Diseret sendal, seret. Gue intip kali ini, nggak gue buka, gue intip. Kosong, kucing pun nggak ada. Tetangga gue kan, gue kontrakan cuma ada 2 tuh, gue sama tetangga gue. Ini dia udah tidur. Iya. Pak tadi jelas-jelas Bang Haji dengar ada suara langkah kaki lah ya? Ya 2 kali. Iya. 2 kali itu ngedenger. Makanya dicoba dipastiin kan, takutnya siapa gitu, orang jahat. Udahlah, tunggu setengah jam nggak ada suara lagi. Pikir oh di depan kan pohon sawo nih. Mungkin kena gesekan asbes, masih positif. Masuk kamar, tutup, mau selimutan. Ini posisi jendela kamar, tempat duduk buat nyantai, balik. Ini bisa dibilang nih dempet sama jendela. Iya. Dempet. Jadi kalau ada orang duduk udah pasti kedengeran, karena nih bangku bisa dibilang balai bambu. Iya. Baru mau selimutan, ada kayak suara orang duduk tuh. Kan kalau bangku bambu kan kedengeran ya. Iya. Itu posisi gue sampai bangunin istri. Yang kamu dengar nggak? Kayak ada suara orang duduk. Istri gue ketakutan. Apaan sih Bi? Jangan aneh-aneh ah.
Gue tetap dengerin dong. Siapa ya? Gue langsung intip lah. Gue intip. Iya. Gak ada orang. Udahlah. Gue tidur. Gue paksain. Ini gak bisa tidur. Paksain. Tapi kayak ada suara orang rokok ya kata gue. Suara orang rokok kan kalau posisi sepi kedengeran ya. Iya. Baranya itu kan kretek kan. Suara orang rokok ya. Gue cuman senyum aja. Oh lu datang ya? Wah. Udahlah, gue tidur lah pak. Gue tidur. Itu nggak mimpi tuh, nggak ada apapun. Gue nggak mimpi apa-apa. Los, bangun subuh, selesai. Gue WA lah temen gue nih, temen deket gue, si Ardi. Gue WA dia. Gue panggil dia Mamon. Mon, di rumah nggak? Ya di rumah. Gue ke situ ya main. Iya sini aja ngopi. Gitu. Udahlah, gue datang ke rumahnya nih, nyampe di rumahnya. Posisi mau zuhur. Gue datang ke rumahnya. Nggak kayak biasanya nih anak bikin kopi. Oh, excited banget lah. Nawarin, lu udah makan belum? Nggak usah, tumbenan. Kopi aja deh, kopi. Boleh deh, butuh gue kopi. Bikinin kopi sama dia. Ini nih ngopi-ngopi. Dari gelagatnya gue ngeliat nih anak kayak mau cerita, cuman ragu. Nah, akhirnya gue pancing lah. Gue duluan yang cerita. Gue tanya, lu selama almarhum meninggal ngerasain gak sih? Apaan sih? Kata dia. Enggak, kita kan orang terdekatnya. Bisa dibilang tuh ya ngabisin waktunya sama kita gitu. Keluarganya sama kita aja lebih dekat kita. Ah nggak ada. Enggak, gue sih jujur aja. Gue ngalamin, gue di mimpi ini udah 3 kali. Gue ceritain secara detail. Ngomong lah nih anak akhirnya. Dia bilang, emang waktu itu malam-malam gue mau tidur. Nah jendela rumah Ardi nih nggak bisa kekunci. Dan hordengnya bisa dibilang nih cuman tipis jarik doang. Hordeng jarik. Ini waktu itu malam, seminggu kali habis almarhum nggak ada tuh. Ini ada orang berdiri depan jendela. Cuman gue nggak berani mastiin, gue tidur aja. Gue coba yakinin, tetangga nggak? Kan tetangga sebelah kan tukang bakso, suka pulang malam kali belanja. Nggak ada. Orang itu gue pulang main dari saudara gue. Gue pulang 1:30 malam, Bon. Ada orang nyamper gimana sih? Kan gue tahu. Udahlah singkat cerita. Dia cerita lagi. Gue kira cuma itu doang kan. Kalau itu doang gue pikir, mungkin halu kali kan. Bayangan siapa gitu. Dia cerita diketok-ketok. Pulang main waktu itu jam 1 malam. Rumahnya diketok-ketok. Dia hafal siapa yang ketok tuh. Cuman kali ini dia pastiin. Dia keluar, nggak ada orang. Panik lah dia. Nggak ada nih orangnya. Nggak ada. Panik dia, panik. Sempet sakit kata dia. 2 hari dia sakit. Demam badannya. Udah dari situ, muak kan. Gue muak gitu dengernya. Maksud gue, apaan sih orang namanya udah nggak ada ya udah putus lah urusannya. Kopi gue belum habis langsung gue tinggal pergi. Dia tetap ngeyakinin gue, lu harus percaya sama gue. Nggak percaya banget. Gue tinggal lah pergi tuh. Apaan sih halu banget lu. Cabut lah. Gue ke rumah pulang. Itu gue aktivitas kayak biasa lagi. Udah dari situ gue mimpi lagi pak. Mungkin bisa dibilang itu masuk di bulan Maret. Setelah beberapa bulan gue nggak ngimpiin. Di bulan Maret itu mau ulang tahun gue. Emang almarhum tuh tiap gue mau ulang tahun hafal dia. Antusias lah ya. Paling antusias dibanding istri, dibanding keluarga gue. Di tongkrongan tuh dia selalu yang ngebocorin tuh. Asik dikit lagi ulang tahun nih. Enak diceburin nih gitu. Dia paling antusias. Nah sampai gue mau ulang tahun 3 hari atau 4 hari lagi tuh, gue ngimpi di posisi rumah dia tapi nggak di ruang tamu kali ini. Posisinya tuh gue duduk di balai. Itu sebelum dia meninggal, sedikit cerita lagi, dia nih ngebeliin balai buat bapaknya. Bapaknya kan pensiunan PNS. Nah ini dia ngebeliin balai biar bapaknya tuh nikmatin masa pensiunnya duduk di situ ngopi. Nah balik lagi gue ngimpiin di balai itu yang dia beli. Duduk. Gue megang kopi. Dan gue sadar lah. Gue megang kopi. Ini orang kan udah meninggal. Gue tengok lah dia. Lu udah meninggal kan, bener kan? Ya dia bilang,
iya gue emang udah meninggal. Udah temenin gue di sini ngopi bentar. Udah sini nyantai aja. Ya gue kayak orang biasa pada umumnya aja nih, orang kayak belum meninggal gitu. Gue ngopi. Gue baru mau curhat banyak ya, kebangun lah gue. Udah dari situ, dada gue bener-bener deg-degan itu. Ini gue beneran yang ngimpi kayak gini ya. Nah gue masuk siang kan kerja. Gue mau prepare beli makan ke salah satu warung nasi dekat sekolahan tuh. Ketemu lah tuh sama teman dekat gue ini, dia lagi sama pacarnya jalan. Gue sama istri gue papasan, cuman nih temen gue tumben nih, biasanya nyapa dia duluan, cuman nih ceweknya nih, woi mau kemana lu? Nah akhirnya minggir dulu, gue minggir, dia minggir, tiba-tiba cerita lah ceweknya, lu tahu nggak? Cuman nggak ke gue, ke istri gue di belakang nih, lu tahu nggak Cak? Gue ngimpin almarhum, kuping gue dibisikin, katanya gue suruh ke makamnya. Barulah cerita tuh temen gue nih, ya Bon, gue baru banget mendingan ini, gue udah 2 kali sakit ngimpiin almarhum. Lah emang lu diimpiin kenapa? Ya gue suruh ke makamnya, suruh ngejagain pacarnya. Lah kan udah diputusin. Emang tuh dia waktu itu sebelum meninggal itu dia sempet jalan dulu sama ceweknya nih. Sepulangnya dia jalan sama ceweknya, dia bilang sama temen deket gua. Itu dia baru cerita pas hari itu gua papasan. Dia bilang, Mon, dada lu sakit nggak? Dia bilang kayak gitu. Cuman emang tipikal anak ini nyembunyiin penyakitnya dia. Gua nggak tahu sakit apa. Ya temen gue bilang, enggak, biasa aja. Soalnya selama dia pergi dari Citayam ke Hambalang waktu itu nggak pakai jaket posisinya, kawasan aja. Udah dari situ, singkat cerita temen gue cerita apa yang dia impiin itu benar-benar kayak nyata. Nah dia ngimpiin didatengin posisinya di depan kasur si cewek temen gue ini berdiri, dibisikin, dipanggil lah namanya. Nah kalau yang temen gue sama posisinya, cuman nggak deket kasur, deket pintu, suruh main ke makamnya gitu. Ya udah dari situ gue pikir bakal berlanjut lagi sampai gue cari tahu kan, ini kenapa sih sebenarnya kayak gini, kok ngegantung banget gitu. Gue ke makamnya, jengukin segala macam, udah sampai di situ nggak ada lagi. Nggak dimimpiin lagi nih? Nggak, ngegantung aja udah. Ngegantung aja nih? Ya tapi kalau yang temen gue ya suka didatengin. Suka didatengin sampai diketok pintunya tadi ya? Diketok pintunya. Dan sampai saat ini Bang Aji ini maksudnya masih bertanya-tanya nih ya, meninggalnya si almarhum ini kenapa gitu? Iya, tapi ya makin kesini mungkin udah nerimain lah. Namanya bisa dibilang kan ya kodo dan kodar ya, harus terima. Mungkin karena waktu itu terlalu meratapi juga. Iya, karena memang terlalu deket banget lah ya nih. Banget, deket banget. Pertemanan yang deket banget, melebihi keluarga lah gitu ya. Iya, melebihi keluarga. Soalnya kan setiap hari bisa dibilang ya sama almarhum. Iya. Gitu. Oke Bang, nanti Bang kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan. Oke. Iya Bang Aji, jadi memang Bang Aji sama almarhumah Rizky ini kedekatannya juga udah luar biasa lah bisa dibilang ya. Nemenin Bang Aji dari nol lah tadi dibilang tadinya. Iya, dari titik nol banget. Dari titik nol ya, begitu solidnya lah ya. Iya. Si almarhum ini. Ini Bang, tadi kan muncul bertanya-tanya nih atau kecurigaan nih sama Bang Aji sendiri ya. Iya. Jadi si almarhum Rizky ini meninggalnya keluarganya sendiri tuh nggak ada yang tahu nih di dalam kamar nih almarhum ini. Bisa dibilang kalau kronologinya itu dari istri dan belum lama juga beberapa keluarganya cerita. Jadi waktu pagi itu 26 Desember hari Kamis itu jam 7 tuh masih ngobrol, masih WA-an sama pacarnya juga. Dan itu kan posisi mau sarapan pagi, sempet ditawarin mau makan nggak, makan di sini apa di kamar. Nah almarhum ini emang tipikal yang bisa dibilang agak introvert ya di keluarganya. Dia bilang iya nanti katanya. Nah pas dipastiin kedua kalinya ke kamar itu udah biru badannya. Udah membiru semua. Udah membiru dan bisa dibilang
ayahnya nih nggak dikasih tahu karena kan bingung. Ini gimana ngasih taunya gitu, nih anak udah nggak ada, udah kaku gitu. Nah akhirnya manggilin saudara lewat pintu belakang, dipanggilin saudara tuh, dibawa jenazahnya ke bangku, dibawa, nggak ngomong apa-apa, sama-sama diem. Dan ayahnya ngeliat, ya udah nangis, udah kaku badannya, karena udah biru. Jadi pada saat itu kondisi kamarnya terkunci atau gimana nih? Itu sempat simpang siur dan ternyata itu kondisi kamarnya itu nggak terkunci. Cuma hanya ketutup aja. Pintunya nih agak keras emang. Pintunya agak keras, dipastiin kan 2 kali nawarin makan nih. Yang pertama kan masih kebuka pintunya, yang kedua agak ditutup. Mungkin karena bisa dibilang tuh beliau nggak mau tahu orang dia sakit apa. Menutup gitu. diri lah ya. Iya, nggak mau nyusahin gitu. Ditutup, pintunya agak keras, dan ditambah pola handphonenya nih yang tahu cuman dia sama ceweknya. Itu yang bikin tambah panik keluarga. Iya, tadi kan sempat diceritain ya sama istrinya Bang Haji kalau katanya di dalam kamarnya banyak obat-obatan warung nih. Iya. Berarti almarhum ini mengkonsumsi nih ya? Iya, obat-obat sakit kepala yang ditemuin, terus minuman kemasan tuh 1 karung besar. Bisa dibilang dapat dari info tuh jarang air putihnya. Oh gitu. Dan selama nongkrong atau berteman ini memang almarhum nggak ngomong nih kalau almarhum ini mengidap apa yang dirasakan, penyakit apa gitu nggak? Kalau sewaktu main sih dulu, kalau lagi berdua gitu, ya kalau nggak enak badan ya cerita ke gue, cerita kayak, aduh kayak masuk angin nih, nggak enak nih. Nah cuman semenjak almarhum ibunya ditinggal sama almarhumah ibunya, mulai berubah 180 derajat, agak tertutup lah. Jadi dia nggak mau bilang sama temennya, baik sama temen dan keluarganya nggak mau ngomong kali ya? Nggak, apalagi di keluarga kan terkenalnya tertutup banget anaknya. Jadi keluarganya sendiri nggak tahu nih kalau almarhum ini ya bisa dibilang mengalami penyakit apa gitu nggak ya? Enggak, cuman ya kesimpulannya paling ya bisa dibilang gula, karena kan kebanyakan minum kemasan ya. Iya, yang kemasan-kemasan gitu ya, yang manis-manis ya. Makannya jarang. Dari situ. Dan untuk di malam-malam setelah almarhum meninggal nih, tadi kan Bang Haji bilang kalau seperti melihat ada kayak bayangan atau siluet, bahkan sampai ada jejak langkah nih. Ini yang bisa dipastikan kalau ini almarhum seperti masa hidupnya nih, datang main seperti ini nih gitu. Ya bisa dibilang ya gua apal banget lah cara jalannya, dia kayak gimana, cara duduknya. Hal-hal kecil dari dia gua apal banget. Ya bisa dipastiin ya itu suara dia gitu. Cuman ya balik lagi ya, namanya orang udah meninggal banyak yang mempermainkan ya. Iya. Korin lah ya bisa dibilang. Ya. Korin ya. Tapi gua dengar ya suaranya bener-bener kayak suara dia jalan. Cara duduknya pun sama nih. Dan sampai tadi kedenger orang lagi ngisep. Iya. Dan gua hafal banget dia tuh kalau ngerokok lama gitu, ngerokok isepnya lama, taruh lagi. Iya. Dan pada saat itu Bang Haji nggak sempat lagi nih melihat ke jendela luar gitu? Enggak. Udah cuman biarin aja gitu. Senyum aja udah. Karena Bang Haji sendiri udah meyakinkan kalau oh ini almarhum datang nih atau main lah gitu ya. Dan tadi juga dialami sama Bang Ardi nih temennya nih ya. Iya. Bahkan dia nih lebih ya ekstrim sih, mesti sampai diketok pintu nih. Enggak diketok aja sih, paling kayak ke depan jendela. Karena kan jendelanya nih bisa dibilang kelihatan keluar langsung. Berarti bayangannya secara langsung ada nih kelihatan ya. Kelihatan. Bentuk orangnya nih. Iya, cuman nggak jelas aja mukanya. Gitu. Ya, terus pas diketuk nggak ada nih pas dibuka pintunya. Iya, sampai beberapa minggu kemarin juga suka ngobrol kan, suka ngobrol ya masih kadang. Makanya rutin sekarang temen gue tuh ke makam. Rutin ziarah lah ya, nengokin makamnya almarhum. Ngingetin. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Haji udah menyempatkan waktunya untuk berbagi atau sharing-sharing pengalaman tentang kebersamaannya lah ya dengan almarhum si Rizky ini nih. Dan semoga almarhum Rizky ini ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya Bang ya. Insya Allah Fatimah. Sukses terus Bang Haji buat karir kedepannya. Amin Bang Aris. Salam juga buat keluarga di rumah Bang Haji ya. Ya.
Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah tadi nih nyimak kisah atau ceritanya Bang Aji dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Aji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aji, terima kasih banyak. Oke, Bang Aris.